Shalom guys, ketemu lagi di GS Service minggu ini. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk kita fokus beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bisa beribadah Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami semua Tuhan. Bapa, Kau pimpin kami Tuhan, Kau selalu urapi kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, supaya kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, kami serahkan semuanya. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Berikan hati yang fokus untuk kita dapat menyembah Tuhan. Ini hati kita, ini jiwa kita, dan ini pikiran kita. Kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktumu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Semuanya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita angkat lagu dari awal dengan kesungguhan hati, kita katakan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada hari ini Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Pujian kami pada hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Masih ada sukacita? Masih. Yang lebih semangat dong. Masih ada sukacita? Masih. Iya. Yuk sama-sama kita angkat lagu pujian kita, Sukacita Surga. Semuanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama kita angkat lagu dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semuanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita berikan hati kita lagi untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Mari sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi loh yang suci, sahabat.
bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pendirianku bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan mendengarnya dengan baik dan memahami akan apa maksud dari firman-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk bisa selalu ingat Bapa, bahwa Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Tolong Kau pimpin kami Tuhan, tolong Kau bimbing kami Tuhan selama firman-Mu ya Bapa. Kiranya ada kuasa yang tidak berkenan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami satukan hati, kami usir, kami tengking Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin.
it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Hai guys, nah jadi tadi itu sedikit cuplikan dari sumber mood booster kami berempat. Dan mungkin dari antara teman-teman ada yang sama nih, atau mungkin kalau pas moodnya lagi buruk, kalian ada yang di YouTube, nonton drakor, nge-game, atau dengerin musik, atau mungkin ada teman-teman yang kalau moodnya lagi buruk nih, ambil waktu buat berdoa, pujian penyembahan, yang sebisa mungkin itu untuk membangkitkan mood dan membangkitkan biar kita tuh lebih suka cita lagi gitu. Dan sebenarnya nih, apa sih mood booster itu? Ini kayak udah mainstream ya di kalangan milenial gitu. Mood booster itu kan berasal dari kata bahasa Inggris gitu, dimana mood artinya suasana hati dan booster itu pendorong atau pendongkrak. Nah kalau digabungin nih, artinya itu menjadi suatu hal yang mendorong suasana hati kita karena termotivasi dan memiliki dampak yang positif buat diri kita sendiri. Jadi itu pentingnya kita tuh harus punya mood booster. Sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman, kalau pas kalian ngerasa seneng nih, pasti segala sesuatu yang kalian kerjakan itu akan terasa ringan dan terasa mudah kan buat dilakukan. Contohnya nih, kayak kalian tuh dapat uang jajan dari orang tua, pasti otomatis kalian tuh akan berusaha sebisa mungkin buat, oh iya aku harus ngerjain tugasku dengan rajin gitu kan. Tapi kalau kita udah ngendaliin mood kita yang lagi buruk nih, kita dikendaliin sama mood kita yang lagi buruk, kita lagi bete, lagi capek dan lain sebagainya, pasti pekerjaan yang seringan menurut kita tuh ringan ya, tapi kalau dikerjakan itu akan terasa berat karena kita terasa lesu, capek, kayak nggak ada gairahnya buat kita melakukan itu. Nah disinilah pentingnya kehadiran dari si mood booster ini. Terus apa aja sih pentingnya kita tuh punya mood booster? Yang pasti kita tuh akan lebih mudah untuk merasa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu ibaratnya kayak ngirimin sesuatu hal atau orang lain gitu yang datang ke dalam hidup kita untuk membangkitkan semangat kita dan mendorong agar kita bisa lebih sukacita lagi. Kemudian kalau kita punya mood booster nih, kita itu akan gimana caranya kita menjaga suasana hati kita agar tetap stabil dan mental kita tuh kesehatannya tuh terjaga gitu. Intinya itu penting banget buat kita tuh punya mood booster dalam kehidupan kita. Dan kita jadi tahu kalau ternyata ada sama kita tuh yang berjuang juga nih sama kita. Nah kenapa? Karena kalau ibaratnya nih, kalau teman-teman lagi punya mood yang buruk dan teman-teman butuh semangat, pasti teman-teman kalian tuh kan akan menasehati, atau mungkin orang tua kalian, atau mungkin kakak rohani kalian yang ibaratnya tuh mereka sudah pernah melalui hal itu. Mereka menasehati karena mereka pernah mengalami itu di masa lampau dan mengajak kalian buat ayo bangkit yuk, ayo semangat yuk, yuk bisa yuk, kayak gitu. Dan itu adalah pentingnya dari kita punya mood booster. Jangan sampai kita tuh membiarkan mood kita yang buruk itu mengendalikan suasana hati kita, pola pikir kita, dan tindakan kita dalam melakukan sesuatu. Karena yang harus kita tahu bahwa think happy itu bisa membuat kita stay happy. Nah selanjutnya akan dibahas nih mengenai sumber dan apa aja sih dampak yang kita peroleh ketika kita punya mood booster. Selanjutnya, dengan adanya mood booster ternyata juga memengaruhi atau berdampak buat dirimu. Dampak positifnya adalah tentu kita pasti jadi lebih bahagia, lebih senang, lebih gembira, lebih enjoy dalam menjalani hari-hari kita atau aktivitas yang kita jalani. Contohnya nih, sebelumnya kamu nggak bisa matematika atau sulit belajar matematika, tapi suatu hari kamu diajar oleh guru yang enjoy banget ngajar matematikanya, yang fun banget, yang membuat kamu nggak kerasa pas belajar matematika, sampai kamu mulai suka matematika dan sampai akhirnya bisa matematika.
Selain itu, kalian tahu nggak lagu hati yang gembira adalah obat? Nah, ketika kalian punya mood booster nih, kalian kan jadi lebih gembira. Nah, itu baik buat kesehatan kalian dan juga mental kalian. Jadi, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya teman-teman. Tapi ternyata buat orang-orang yang mudian atau orang-orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan moodnya, itu akan menghambat produktivitasnya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya misalnya gini, kalian dikasih tugas nih hari ini. Nah, teman-teman kalian ngerjainnya itu hari ini dan selesai hari ini. Tapi kalian enggak. Kalian hari ini tuh pas lagi bad mood, lagi enggak mood kerjain. Jadi kalian cuma pengen rebahan, pengen diem aja, pengen enggak ngapa-ngapain lah pokoknya. Jadi itu kan menghambat kewajiban yang seharusnya bisa kalian lakukan sekarang dan selesaikan sekarang. Tapi kalian malah menundanya. Nah, kalau terus-menerus kayak gitu jadinya kan ini jadi kebiasaan buruk. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mengontrol diri kita, untuk mengendalikan diri kita, untuk memiliki mindset bahwa kewajiban yang harus kita lakukan, ya harus kita lakukan secara profesional. Selain itu, kita juga bisa dengan cara menemukan sumber mood booster kita. Nah, ngomongin soal sumber mood booster, apa aja sih sumber mood booster yang ada? Ada keluarga, misalnya orang tua, ada juga teman yang sefrekuensi atau pacar yang misalnya nih ngajak ke gereja bareng, saat teduh bareng, ngajak baca Alkitab bareng, terus juga bisa makanan atau minuman, hadiah, misalnya pas kalian lagi bad mood nih, kalian makan coklat, atau kalian me time, atau kalian melakukan hal-hal yang kalian sukai, nonton drakor, main game, pokoknya kalian ngelakuin hal-hal yang bisa membangkitkan mood kalian kembali. Atau misalnya dengan ciptaan Tuhan, misalnya pemandangan alam, ketika kalian lagi bad mood nih, kalian pergi ke pantai, ke gunung, atau ke melihat sunset, atau melihat sunrise, dan lain-lainnya, itu mood kalian bisa balik kembali, atau hal-hal yang lain-lainnya. Jadi, apa nih sumber mood booster kalian? Kebanyakan di era sekarang ini tuh lebih mengutamakan atau mengandalkan sesuatu yang instan, tak terkecuali dalam berbahasa. Semakin maraknya bahasa gaul. Ada banyak sekali arti dalam bahasa tersebut. Salah satu kata yang sering digunakan saat ini itu mood booster. Contohnya itu kayak ini nih mood boosterku, atau sorry mood boosterku sudah hilang karena ditinggal dia. Nah, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Contohnya seperti apa yang pernah aku alami itu waktu aku ngurus SIM. Aku itu sering dengar kata-kata orang itu kalau ngurusin tuh nembak aja, nggak usah tes. Nah, tapi aku pengen tes sendiri, pengen nyoba sendiri. Dan puji Tuhannya waktu tes pertama itu tes teori itu lulus, tapi waktu tes prakteknya aku gagal. Nah, dari situ aku berpikir kenapa orang lain bisa tapi aku kok nggak bisa. Nah, dari situ aku termotivasi. Nah, terus waktu aku kembali tes lagi ujian praktek, puji Tuhannya aku lulus. Dan di hari itu ada 120 orang yang ujian praktek, dan yang lulus cuma 2 orang, salah satunya aku. Nah, karena rasa sukacita dan penyemangat selalu ada di hatiku. Jadi saat kita menghadapi masalah, pencobaan, kita harus tetap bersukacita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 16, yang berisi bersukacitalah senantiasa, sehingga kita bisa
menghadapi atau melewati masalah yang ada. Jadi dari semua yang udah kita bahas di atas tadi, bisa kita simpulin bahwa kita sebagai anak Tuhan itu juga perlu punya sumber mood booster dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dikatakan di Amsal 18 ayat yang ke-14. Nah, di situ bunyinya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, terus tujuannya kita punya mood booster itu apa sih? Nah, yang pertama adalah bisa menolong kita untuk bisa lebih produktif. Terus juga membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari. Terus kita juga bisa punya tujuan yang lebih jelas dalam melakukan segala sesuatunya. Dan yang terakhir adalah mendorong kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, tapi seringkali kita itu karena udah punya sumber mood booster masing-masing, akhirnya melupakan sumber mood booster utama kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita pasti akan sering datangnya ke Tuhan tuh waktu mood kita lagi bagus aja, lagi baik aja. Padahal Tuhan tuh nggak punya yang namanya mood meter. Tuhan kita itu bisa datang ke Tuhan kapan aja. Waktu kita sedih, waktu kita marah, waktu kita senang, waktu kita kecewa, atau kapanpun itu, sesukanya kita itu kita bisa datang ke Tuhan. Nah, tapi kita akan seringkali lebih memprioritaskan booster yang lain daripada Tuhan itu sendiri. Padahal sebenarnya ya kita tuh bisa kok datang ke Tuhan kapan aja, nggak melulu waktu kita berdoa atau di gereja. Kita bisa kok datang waktu kita makan, waktu kita mandi, waktu kita sendiri, waktu kita ngemil, waktu kita nonton atau lainnya itu. Kayak kita ngomong ke teman kita biasanya aja, dan dari situ juga teman-teman kita itu bisa menambah sumber mood booster kita. Jadi nggak apa-apa kok kalian punya sumber mood booster, tapi jangan sampai lupa sama sumber mood booster utama kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan Yesus sendiri yang bisa menolong kita dalam segala permasalahan kita, dan cuma Tuhan juga yang bisa memberikan sukacita kepada kita di saat-saat terburuk kita. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan dan juga anggota tubuh yang lengkap. Terima kasih Kau masih menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan berdoa buat renungan kami pada hari ini. Biarlah renungan tadi Tuhan bisa menjadi rema bagi kami semua, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan, meskipun kami punya sumber booster masing-masing Tuhan, tapi kami nggak akan lupa Tuhan dengan sumber booster utama kami Tuhan, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Biarlah kami bisa selalu datang kepada Engkau di setiap apapun keadaan kami Tuhan, baik susah maupun senang Tuhan. Biarlah kami selalu ingat pada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam segala keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur, haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, memberkati bangsa Indonesia Tuhan dalam struktur pemerintahannya. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan buat para pemimpin, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Biarkan boleh memimpin dengan takut akan Tuhan ya Bapak. Memberkati juga untuk jiwa-jiwa di luar sana, biarkan memberkati anak-anak-Mu ya Bapak. Kami boleh menjadi terang untuk boleh menjangkau banyak jiwa Tuhan yang diselamatkan dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat. Memberkati juga untuk COVID-19 di Indonesia ini. Kiranya Tuhan boleh menstabilkan, kiranya Tuhan yang cepat pulihkan Tuhan, biar kami juga boleh menjalani kehidupan kami yang normal, dan kami boleh tetap mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami telah selesai beribadah. Biarlah apa yang telah kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap seluruh doa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut sepanjang minggu ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan kami memiliki motivasi dan pengharapan yang baru dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you all.